seperti ini sering banget terjadi di Bali. Bule Barbie keluhkan pelayanan ojol di Bali. Ia mengaku diminta bayar 200.000, gila. It's pretty safe here. You know, I've never really felt any like danger. You know, like I didn't feel vulnerable or anything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Ada fakta pedih nih guys ya, berurusan dengan wisata yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa di Malaysia bisa seperti ini gitu loh guys ya. Jadi inilah kisah nyata turis asing yang perlu kita ketahui ya, yang istilahnya mungkin ini menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga kita bisa lebih baik lagi. Nah, buat teman-teman semua yang mau belanja bisa langsung ya klik link yang ada di sini dan teman-teman bisa pilih-pilih di situ. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Mulai dapat hotel jorok, ada kecoa di kasur dan pup kering di dinding. Waduh. Seorang turis tengah menjelajahi keindahan di penjuru Indonesia. Oke. Kota selanjutnya yang akan dikunjunginya adalah Jakarta. Setelah tiba, dia memutuskan menginap di sebuah hotel. Namun sayang, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Saat istirahat di kasur, dia merasakan ada serangga yang bergerak di balik spray seperti kecoa. Dia mencoba mengecek dan keterkejutan bertambah saat melihat kasur yang sangat kotor. Kotor banget kasurnya guys, gila sih guys ya. Ya harusnya apa ya guys ya, kalau penginapan, kalau istilahnya hotel, tentunya di situ harus menjaga kebersihan, terutama bagi tempat tidurnya itu guys ya. Belum lagi dinding kamar yang kotor dan bercak pup kering di toilet membuatnya Bercak pup guys, gila sih ini. Ini hotel apa ini ya guys ya? merasa tidak nyaman. Ada seorang hotelier ikut berkomentar di videonya, ikut prihatin dengan kondisi yang didapat. Menurutnya hotel murah atau mahal, kebersihan adalah nomor satu dan hal paling mendasar. Betul. Di tempat saya aja namanya Geria Amanah Jajar ya guys ya. Nah di situ di penginapan saya itu memang ditekankan kebersihan meskipun harganya cuma 150.000 semalam gitu loh guys ya. Tapi kenyamanan dengan kebersihan itu yang jadi faktor utama orang-orang menginap di tempat kita gitu loh guys ya. Kalau istilahnya jorok ya ngapain tidur di situ meskipun murah gitu loh guys ya. Jadi kayak siapa sih yang nggak suka kebersihan gitu loh. Dan siapa yang istilahnya benci dengan jorok ataupun kekotoran ya gitulah guys ya, hal-hal kotor gitu loh, pasti kan kita nggak suka gitu ya guys ya. Nah, apalagi di hotel tapi nggak full bersihnya, aduh gila sih. Kalau saya langsung briefing karyawan kalau kayak gitu. Hotel murah atau mahal adalah fasilitas dan pelayanan, betul, bukan kotor atau bersih. Dan ternyata saat Mimin cek di website, banyak juga review orang Indonesia yang kecewa dengan hotel ini. Waduh, kondisi kamar sangat-sangat jorok, sarung bantal bernoda. Saran saya investasi sedikit untuk kebersihan, tentu tidak akan kembali lagi. Aduh, tidak akan kembali lagi. Jujur, malam terburuk di hotel ini, not recommend ya kan. Resepsionisnya kurang ramah, layanan yang benar-benar buruk, kamarnya juga bau, saya harus meminta handuk baru, bahkan kartu hotelnya apa tuh harus di-download 3-4 kali untuk minta kembalian. Dinding kamar kotor dan tergores. Aduh, susah guys ya. Ini juga masukan bagi saya, kalau istilahnya di hotel saya itu ada yang komentar-komentar tidak baik, pasti saya akan menjadikan masukan dan langsung ada tindakan dari saya, karena saya itu istilahnya manajer operasional di sana gitu loh guys ya. Jadi kalau sudah banyak komentar seperti ini di sosial media ataupun di red Google-nya, ya masa diem aja hotelnya gitu, maunya bangkrut apa gimana gitu ya. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Komen ya. Viral selebgram Bule Barbie keluhkan pelayanan ojol di Bali. Ia mengaku diminta bayar 200.000, gila. Padahal di aplikasi cuma 700.000. Oh, I know, karena dia bule. Tapi kalau misalnya masih nggak bilang 200 dari awalnya, nggak bisa minta 200 itu pada akhirnya.
Tapi masih sendiri nggak bilang 200 gimana? Gara-gara bule pengen naikin harga. Gila sih guys, ini bule udah lama tinggal di Indonesia dan fasih bahasa Indonesia, tapi ya masih kena tipu saja di Bali guys. Ini nih scam-scam kayak gini nih yang membuat pendatang ataupun pelancongan yang istilahnya ya kapok gitu untuk pergi ke Bali ataupun ke tempat wisata lainnya. Ah sudahlah, gimana pemerintah menangani hal ini ya? Tapi kenapa masih nggak bilang dari awal itu harganya 200? Bali itu indah banget, wisata Nah, bener. tapi perilakunya dari orang-orang. Jadi kemarin aku udah sering banget sebut kalau aku sering ditipu di Bali dan sering dihujat di Bali, dan banyak orang nggak percaya sama omongan aku, bilang oh ya di tempat wisata itu pasti lebih mahal buat bule dan lain-lain. Bukan cuma di tempat wisata doang yang ditipu, tapi kita naik Gojek aja atau naik Grab aja ditipu gitu. Ya gitulah guys. Jadi apa ya? Sudahlah, orang-orang seperti ini itu mencari kesempatan di tengah istilahnya banyaknya datangnya turis-turis. Nah, kenapa kok turis-turis itu kapok datang ke Bali dan istilahnya dengan ya bayaran-bayaran yang mereka naikkan di aplikasi 7.000 tapi sampai tempat diminta 200.000. Kan gila gitu loh guys ya. Saya tidak menemukan ini di Malaysia. Maksudnya di video-video istilahnya ketika orang Malaysia naik taksi dan lain sebagainya, semuanya itu transparan gitu. Dan juga istilahnya kalau di sana ya untuk transportasinya juga bagus gitu, sedangkan kita ya masih kayak gini aja gitu. Banyak oknum-oknum yang ya malak ataupun ya maksa untuk menaikkan harga gitu ya. Si Grab itu minta 200.000 untuk naik motor 10 menit. Di aplikasinya harganya 7.000. Dan hal seperti ini sering banget terjadi di Bali. Dan maksudnya bukan merendahkan Bali, bukan. Kita nggak merendahkan. Ya nggak merendahkan dong, itu kan sesuai aplikasi. Tapi oknum orang seperti ini yang malak uang gitu ya. Yang istilahnya, aduh sudahlah. Kenapa orang-orang seperti ini tuh masih istilahnya bebas gitu, tidak istilahnya ditangani oleh pemerintah, karena ini meresahkan banget sehingga para istilahnya pendatang ataupun para pelancong, para bule itu yang datang ke Bali pasti merasa dirugikan gitu loh. Bali, tapi pengennya aja didengar, pengen aja kasih tahu kalau itu buruk gitu. Jadi semoga orang-orang yang masih suka menipu mereka sadar bahwa itu kurang baik dan Betul. Gue bingung banget ini kenapa semua produk Indonesia aku yang bilang produk Malaysia, padahal produk ini produk Indonesia. Tapi komen ini banyak banget bilang kalau itu produk-produk sebenarnya dari Malaysia. Jadi yang gimana sih? Gimana sih? Rojani. Oh ini di Malaysia, oke. Pedas mampus. You can look like me if you. Seorang wanita telah menemu maklumat salih berkenaan dengan Malaysia. Lelaki barat itu berkata makanan yang pelbagai membuatkannya suka dengan negara ini. Oke. Selain itu, dia menyukai aktiviti bersukan di sini, namun badan hendaklah berada dalam keadaan sihat. Aha. Dia juga berkata kewujudan Malaysia sepatutnya dirahsiakan. Hal ini kerana dia tidak mahu pelancong luar membanjiri Malaysia untuk menikmati. Udah banjir 28 juta yang datang ke Malaysia. Di Indonesia itu 10 juta guys ya. Udah banjir tuh Malaysia sekarang. Segala keindahan yang ada di negara. Nah ini 2024, sekarang udah banjir. Mak saya terkejut jumpa peniaga bazar Ramadan jual nasi lemak RM1. Tak rasa tak masuk akal. Pelik macam mana boleh buat untung. Iya juga sih guys. Tapi di sana itu kalau ya ada masalahnya di sini gitu. Di sini itu setiap kedai tidak ada harga tertera. Sedangkan kalau di Malaysia harga harus tertera gitu. Kalau tidak tertera nanti istilahnya sama pejabat ataupun jabatan-jabatan yang bertanggung jawab di situ akan istilahnya mendenda gitu loh guys ya. Disaman gitu ya. That doesn't even make any sense. That is 1 Malaysian ringgit is like Aha. 1 cents of USD. What is going on here? Kesalam. How
Wah, pandai kali lah cakap bahasa Inggris. That's crazy. Go wait. $1 for nasi lemak? Okay, one nasi lemak, please. How do you make any money? No disrespect, but it's very confusing to me. Because it's Ramadan, so you sell it for a lower cost. Oh wow. Ini mah sedekah namanya. I think that might be my nasi lemak because they put the anchovies in it. Sedekah ini guys. Slice of the egg. It's just like a perfect bite-sized portion of nasi lemak. I can't believe I'm about to get this for 1 Malaysian ringgit. This doesn't make any sense. 4.000 loh, gila. The cheapest meal I've ever had anywhere in the world. Iya, benar. And you know, the food looks really good and really fresh. I mean, oh, she's pouring the sauce on there. Is that sambal? Yeah, sambal. I cannot believe this is all taken. Squid? Squid for 1 Malaysian ringgit? Oh, you know, delicious that looks. 1 ringgit. Okay, there's 3. Buy some meals for someone. Pay it forward in the spirit of Ramadan. Okay. Thank you so much. Many foreigners come to Malaysia and say, Malaysia, so cheap in this Sangat murah. Much is spent in just 1 month. I live on one of the highest bangkoks in a premium jungle settlement. Of course, rent is slightly higher up here. For rent, monthly, I pay 2 durians and 1 papaya. Next, transportation fees. I recently had to let my tiger go because the fuel consumption was unacceptable. I now ride a buffalo. Cheaper to feed and a good long-term investment. Gimana ini Pak Ulenya ini durian dibawanya? 1 extra durian. Groceries. I usually catch myself. Monyet sambal is a well-known local delicacy. Okay, What by the is way, that? if you're a tourist watching this and you got no idea how to catch monkeys, it's okay. For 1 papaya, look, a bunch of bananas. Electricity. I use Calip. Water. Fresh rainwater straight from the leaves. 1 month in Malaysia costs me 2 durians and 1 papaya. If you think that's cheap, try to grow it yourself. And then you mesti tahu. Wartawan Anda, Alexi Brock. Ini wartawan ngapain gitu loh guys ya. Aneh banget. I can see drinks over here, and I'm thinking we're gonna do one of them. Hello. One Rabina. Yes, thank you. A small, yes. Rabina itu apa guys? Kayak enak itu warna ungu merah gitu. Right, the ginormous container just here. Oke. We've got mojito strawberry and green tea. Terima kasih. What is this one? Sweet corn. Oh. Sweet corn as juice. In a juice, yeah. Baru tahu guys, rasa jagung. You can feel it cool you down instantly. Yeah. Share with me, please. That's One more. sweet. Good, huh? Enak itu. Oh my god, so we've just had some lunch breakfast. Beda ya, gak ada case. Ini gak ada case penipuan sama sekali nih guys. Disambut malahan iya gitu, ramah gitu. Di sini orang bule udah pandai bahasa Indonesia aja masih kena tipu aja gitu. Aduh. First, in where we ate last night, we were just chatting to a really nice Malaysian guy just about life, the world, and he's just bought our lunch. He would not let us pay. This is how nice Malaysian people are. There was just no need to do that. It was such a lovely tub. Guys, what just happened to me? It's beyond cute. Heart Apa tuh? Okay, sangat menyentuh. 2 days ago, Raya Haji did a video saying that I wish to have rendang and lemak, but I couldn't find it anywhere, so instead I went to the Arabic restaurant to celebrate Raya Haji. And 2 days ago, I received a message from someone on my team who I recognize and I think follows me for a while already. Comments on my videos. He said that he would like to send me some rendang and lemak. Wow. So cute and sweet. I would Ya gitu guys. Apa ya, keramahannya di sana itu sangat-sangat ya udah kental banget gitu loh guys ya. Gila. buy some. Then he asked like if he should send it or we should meet somewhere. So I said that this weekend I'm in the weekend market where I'm selling my probiotic drink and also doing some content with my new product, coconut candy. So then I said if he's around, maybe he would just drop by here because I'm here most of this weekend. And then today, he came, he arrived, he messaged me, he's here.
His text messages were so funny and uplifting. And then he arrived here today. And look at this, guys. He comes. Wow. Filled with Ada rendang, semut lemang, tuh, and rendang lemang. What is that? serunding. But Serunding, wah enak banget tuh. Wih banyak guys. look at all of this. I asked him how much. He said, this is a gift, and his sister made it. Wow. He would like to just gift it for me. This is so much food, and he was actually asking if this will be enough, and anytime if I need more or need anything, to let him know. Pastor, Gila. I love me so much. This is such a Ah. beautiful and sweet act of kindness and support, and how genuine this is. Very, very grateful. I can't wait to have it every day for the next few days for sure. He didn't really want to be in the video, so just sharing this gratitude, but you know who you are. Thank you so much. Wow. Alright, look at this bag of goodies that I got. This is again Malaysian hospitality and kindness. Look at this. Keramahan I come orang to this Malaysia. Place. It's Harusnya ditipu tuh guys. south. Harusnya ditipu tuh. Jadi nganter barang gitu kan. Saya mau kasih barang nih. Berapa harganya? 1 juta ringgit. Kayak gitu harusnya guys ya. 200 ringgit bang. Bayar bang. Kalau nggak bayar apa bang? Susah ya guys ya. Jadi apa ya, hal-hal seperti ini masih ada di Indonesia dengan oknum-oknum seperti itu. Ya tidak semuanya, masih banyak orang baik di Indonesia ini, tapi ya banyak kejadian-kejadian yang membuat orang tuh kapok gitu. Sedangkan di Malaysia sendiri kalau kita tengok banyak banget istilahnya orang-orang yang pelancongan itu memuji pelayanan orang-orang Malaysia, walaupun mereka nggak kenal, tapi mereka istilahnya mendapatkan hadiah-hadiah yang jarang mereka temui mungkin di negara mereka, seperti halnya dikasih makanan, terus ketika makan di restoran dibayari dan lain sebagainya gitu ya guys ya. At the Sphere, and I come grab some lunch or dinner sometimes, and there's a girl that works here, and yeah, we got to chatting, and she's like, I want to make you some lunch, and she prepared this all herself. There's even dessert, and like this is insane. Like just a stranger making me lunch just for me to enjoy Malaysia, and it feels amazing. Let's see what we got. Amazing, sangat-sangat ini ya guys ya, ramah gitu ya, gila sih. Wow. Wah enak banget kayaknya guys, gila. Yeah. Thank you so much. Thank you. It's so good, honestly. This is the bomb. I've seen how international student life is in other countries, and is kind of scared to go out and all of that. That doesn't happen in Malaysia. Malaysia is one of the safest countries in the world in 2025. If you're thinking of studying in Malaysia and wondering, is it actually safe? Actually really safe since I Actually really safe. Gila guys, sangat selamat, sangat aman di Malaysia itu. Ya itu yang diharapkan semua orang ketika pergi ke sebuah negara, mereka pasti akan mencari keamanan. Aslinya gini, jadi orang yang istilahnya kayak di situ ada ancaman, ada istilahnya banyak kejadian kriminal dan lain sebagainya, maka di situ itu akan apa ya guys ya, membuat orang takut gitu. Tapi ketika mereka ke Malaysia itu dia mengatakan sangat-sangat selamat dan sangat-sangat aman gitu ya. started to live here, I'm like really surprised how friendly everyone is, how safe you feel, like even at night when you walk home or something like that. According to the Global Peace Index, Malaysia is ranked number 13 in the most safest countries in the world and second in Asia. Number 13 ya gila. In the uni, I feel safe. I never have to worry about my own safety or security. The Global Peace Index measures things like societal safety, crime levels, conflict, and overall stability. And Malaysia scores high in these areas, which is why international students choose it every year. It's pretty safe, it's pretty good, like no problems at all. Walking at night, it's pretty good. It's pretty safe here. You know, I've never really felt any like danger, you know, like I didn't feel vulnerable or anything. Pretty safe.
actually, because I've had some countries to compare it to. Well, I don't want to mention the countries, but I've had some countries to compare it to, and like based on that comparison, it's so much safer. Like it's peaceful too, you know. Like I have peace of mind when I'm going out in Malaysia. I'm not scared of anything here. I only have one advice: just don't break any rules here. For as long as you go about your day normally, you will be fine. I mean, still in like a big city, like always watch your environment, and like some streets, of course, I feel like I should not walk through at night, but like just don't be too concerned. Alright guys, itulah tadi fakta pedih ya guys ya, fakta teruk banget gitu kan. Ketika istilahnya seorang bule datang ke Bali, dia udah pengalaman di Indonesia, tapi masih saja kena istilahnya ya apa ya guys ya, kena tipu lah dengan orang-orang yang di sana gitu. Maksudnya oknum-oknum ya, bukan semuanya. Saya yakin istilahnya di Bali banyak banget orang-orang baik. Tapi keadaan yang istilahnya biasa ada di internet itu adalah ketika istilahnya bule-bule itu mendapatkan yang pertama diskriminasi, yang kedua istilahnya penipuan dan lain sebagainya. Macam money changer ya kan, yang istilahnya mereka istilahnya uangnya diambil dan lain sebagainya. Itu sebuah hal yang membuat image kita ya sebagai orang Indonesia, meskipun tidak semuanya, tapi ketika kejadian itu terjadi, mereka share di sosial media, maka di situ akan membuat image kita itu menjadi tidak baik. Berbeda halnya dengan di Malaysia yang kita tengok dalam video ini, mereka itu sangat-sangat welcome kepada turis, dan istilahnya tidak ada kayak pemaksaan, kayak tidak ada istilahnya dalam berniaga juga ataupun berjualan. Mereka istilahnya tidak menaikkan harga, jadi mereka itu sesuai dengan harga yang sudah tertera, seperti itu ya guys ya. Itu bagusnya yang perlu kita tiru daripada negara jiran kita ini, dimana mereka istilahnya langsung istilahnya harga-harganya itu sudah tertera di situ gitu loh guys ya. Jadi beda halnya dengan kita yang istilahnya ketika jualan itu tidak ada harga di situ, sehingga ketika kita beli ya kan, orang Indonesia ataupun orang tempatan ya, mereka kasih harga yang bagus gitu. Istilahnya harga ayam ataupun harga buah-buahan itu 50.000 1 kilo ya kan, 1 kilo ya mereka jual 50.000 gitu. Tapi ketika ada bule yang datang, mereka langsung menaikkan harga jadi 150.000. Jadi kayak mindsetnya kita itu kayak gimana gitu loh guys ya. Jadi untuk bule itu merasa dirugikan, merasa ditipu lah ketika mereka ke Indonesia. Tapi semoga setelah ini lebih baik lagi ya guys ya. Ini kan udah tahun 2026, saya yakin istilahnya orang-orang sudah pada belajar daripada sosial media, daripada banyak video yang beredar, sehingga kita istilahnya lebih baik lagi ke depannya untuk menyambut bule-bule ataupun turis-turis asing yang datang ke Indonesia ini ya guys ya. Bisa lah kita sama dengan Malaysia, 28 juta ya kan, 28 juta turis asing datang ke Malaysia dan kita masih 10 juta. Dan semoga kedepannya lebih baik lagi, karena kita itu potensinya lebih besar daripada Malaysia. Tapi kenapa istilahnya banyak hal-hal yang terjadi sehingga membuat kapok para turis asing ke Indonesia ini ya. Semoga kedepannya bisa baik ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.